هو أحمد ومحمد بهديه نتعبد يا ربي صل عليه ما الطير ناح وغرد هو أحمد ومحمد بهديه نتعبد يا ربي صل عليه ما الطير ناح وغرد. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillahirabbil alamin. Wabihi nasta'inu ala umuri dunya waddin. Wassalatu wassalamu ala asrofil anbiya'i wal mursalin wa ala alihi wa sahbihi ajma'in amma ba'd. Sebelumnya perkenalkan, nama saya Mustika Wahyani Hamastuti dengan NIM 2112111102, kelas 2 KPI C, izin untuk berdakwah untuk memenuhi tugas ilmu dakwah. Sebelumnya, di sini saya akan berdakwah dengan tema mensyukuri nikmat Allah Subhanahu wa taala. Yang dimana kita sebagai makhluk yang mulia, makhluk yang berakhlak, tentunya kita akan selalu bersyukur atas kenikmatan Allah Subhanahu wa taala yang diberi oleh Allah kepada hambanya. Sebagaimana arti bersyukur itu, yaitu mensyukuri nikmat Allah dengan segala hati yang ikhlas dan penuh keyakinan. Daripada itu, bersyukur dibagi menjadi 3 golongan atau 3 bentuk, seperti hati, lisan, dan anggota badan. Yang pertama, kita ke hati terlebih dahulu. Hati akan selalu mensyukuri nikmat Allah Subhanahu wa taala dengan contoh kita harus ikhlas dengan menerima apapun segala cobaan itu, melalui kita harus bersyukur kepada Allah dengan nikmat yang cobaan Allah Subhanahu wa taala kasih. Kemudian yang kedua, lisan. Lisan kita akan selalu berucap alhamdulillahirabbil alamin dengan penuh keikhlasan dan penuh ketabahan. Apabila ada cobaan atau musibah atau ujian atau kenikmatan yang baik atau yang membahagiakan hati dan lisan kita, kita sepatutnya berucap alhamdulillahirabbil alamin. Kemudian yang terakhir yaitu anggota badan. Sebagaimana anggota badan tersebut yaitu mencakup hati, lisan, dan anggota badan lainnya. Sebagaimana firman Allah Subhanahu wa taala dalam Quran surat Al-Baqarah ayat 152 yang berbunyi fadkuruni adkurukum washkuruli wala takfurun, yang menegaskan pada ayat tersebut yaitu yang menegaskan bahwa Allah Subhanahu wa taala memberi syukur tersebut tidak akan berpengaruh sama sekali kepada Allah Subhanahu wa taala. Dikarenakan Allah Subhanahu wa taala sudah mempunyai sifat Allah yang maha besar, Allah yang maha kuat, dan Allah yang maha kaya. Daripada itu, sepatutnya kita sebagai hamba yang mulia, yang berakhlak, sepatutnya bersyukur atas nikmat Allah Subhanahu wa taala kepada hambanya. Bersyukur tersebut terbagi menjadi 3 kedudukan atau mempunyai 3 kedudukan, di antara lain yang pertama, orang yang bersyukur hormat dan sang yang mempunyai nikmat tersebut. Sini yang pemberi nikmat yaitu Allah Subhanahu wa taala. Tentu jelas sudah pasti dan sudah tentu Allah Subhanahu wa taala yang memberi nikmat. Tiada Tuhan selain Allah yang tidak memberi nikmat. Contoh lain, kita diberi kenikmatan luar biasa untuk bernafas, untuk hidup, untuk saat ini kita hidup. Karena apa? Karena Allah Subhanahu wa taala memberi nikmat kepada hambanya yang luar biasa. Yang kedua, orang bersyukur itu harus memiliki jiwa yang ketundukan dan keagungannya semata-mata hanya untuk Allah Subhanahu wa taala. Di sini menarik karena ketundukan dan keagungan Allah Subhanahu wa taala harus kita patuhi
dan harus kita taati. Karena apa? Karena jika Allah Subhanahu wa Ta'ala memberi nikmat untuk hambanya yang banyak yang tidak kita ketahui, maka sepatutnya kita harus tunduk, harus mempunyai sifat keagungan untuk Allah Subhanahu wa Ta'ala. Seperti itu. Kemudian yang terakhir, yang ketiga, yaitu orang yang bersyukur harus mempunyai atau harus mengetahui pencinta yang memberi nikmat tersebut itu siapa. Harus kita mencintai dulu yang pemberi nikmat siapa, yaitu Allah Subhanahu wa Ta'ala. Seakan-akan kita harus semata-mata atau seakan-akan kita harus mensyukuri yang apa Allah Subhanahu wa Ta'ala berikan kepada hambanya melalui perantara, misalnya orang lain memberi kita sedekah, memberi kita makanan, memberi kita ilmu yang bermanfaat. Kita patut bersyukur karena masih ada orang baik yang menerima, yang memberi kenikmatan tersebut melalui perantara. Dan perantara tersebut yakinlah datangnya dari Allah Subhanahu wa Ta'ala. Dari situlah kita mengerti bahwasanya bersyukur itu sangat penting bagi hambanya yang mempunyai rasa yang seakan-akan kita kurang nikmat, seakan-akan kita kurang bahagia untuk menentukan bagaimana masa depan kita, bagaimana untuk apa yang dilakukan di masa depan. Mungkin kita patut bersyukur karena kita yang di sini saja sudah sampai sini, kita berucap alhamdulillahirabbil alamin. Cukup sekian dari saya, semoga bermanfaat. Billahi taufiq wal hidayah. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.